Kan jauh sama anaknya, Ya Bun. saya sudah mulai gini, abang udah giliran ke papanya, kadang ke bunda, karena saya harus latihan gimana pun juga kan dia harus belajar mandiri. Di rumah seperti apa nih, Bun? Itu sebenarnya kegiatan yang healing, nyenang ke hati. Jadi emang saya rumah dari awal tuh saya udah 7 tahun sih saya bikin tanaman itu. Jadi sekarang itu lagi hits banget, yang saya bingung tanaman sekarang tuh harganya jadi mahal banget. Untung saya udah punya semua. Oke, tapi gimana sampai bikin di dalam rumah, ngerawat sendiri sampai naik-naik meja Oh ya, iya, Bun ya? jadi sebenarnya kan itu di luar. Tapi kan saya mikir, aduh di dalam gimana caranya supaya adem rumahnya. Terus udah gitu, saya sering lihat YouTube yang saya nanam. Jadi saya belajar nanam dan lain-lain. Terus gimana caranya ngurangin AC dan lain-lain. Itu sih sebenarnya. Gitu. Bye. Ada kepuasan sendiri mungkin, Bun? Ya seneng kan, kita itu udah waktunya gini, maksudnya nyenengin hati kan, lagi pandemi, kita lagi susah kan masalah pekerjaan dan lain-lain. Jadi ya udah nyenengin hati kan, yang penting nggak ngerusui orang. Tentang sampai ngurus sendiri sampai Oh naik-naik iya, meja. saya harus tanggung jawab. Jadi semuanya itu memang saya kebiasaan dari dulu tuh selalu ngucapin terima kasih ke tanaman saya. Setiap pagi itu saya selalu nyapa tanaman saya. Jadi pas sekarang itu orang baru ngeh lah, namanya itulah, nah ciptaan Gusti Allah juga yang mesti disapa gitu. Jadi alhamdulillah pas setelah saya bikin channel, mungkin jadi orang jadi tahu nih, jadi tahu isi dalam rumah saya, terus kegiatan saya yang morning rutin apa pagi-pagi itu saya ngapain aja. Jadi kelihatan kan apa yang koleksi saya dan lain-lain gitu. Terus menjadi ini lucunya yang lihat itu banyak jadi remaja putri, terus perempuan-perempuan gitu. Ya alhamdulillah kalau ada manfaatnya. Oke, tapi jadinya banyak teman yang minta bunga juga nggak sih, kan karena tahu nih banyak bunganya Bukan, di tapi rumah. sekarang mahal kan. Terus itu yang aku bikin gitu. Sementara aku lagi menikmati. Dah, God bless you. Bye. Jadi aku lagi nikmatin yang daun tumbuh 1, 2 itu aja aku nikmatin. Terus aku sekarang mulai nanam serai. Serai itu karena buat ngilangin nyamuk. Jadi setiap tanaman-tanam saya di ujungnya itu, di bawahnya aku kasih botol-botol yang bekas. Kadang-kadang kita itu kan makanan minuman kan lagi banyak yang jualan online. Itu botolnya itu aku pakai buat serai. Jadi nanam, dia ngurangin nyamuk banget. Jadi semua yang saya bagi itu semoga ada manfaatnya, gitu aja. Oke, tapi dari rumah sendiri ada perbedaan setelah bikin itu? Agak turun, Win. Rumah perbedaannya sih kalau saya sih hampir nggak ada sih sebenarnya untuk itu, hanya masalah orang yang kaget liatnya gitu loh. Kalau misalnya sayanya sendiri sih wes biasa gitu, dengan tanaman itu wes biasa. Cuman kemarin karena saya bikin rak tanaman apa segala macam, oh bisa semuanya itu kan cuma diakal-akalin, dan saya pakai itu semuanya nggak ada yang mahal. Saya pakai cuman kayu kaso, pakai jati Belanda, terus pakai kawat nyamuk, semua diupayakan yang ini. Saya berbagi masakan juga yang nggak mahal-mahal, yang murah-murah gitu, pokoknya disesuaikan dengan keadaan sekarang. Bun, update sedikit tentang abang nih yang lagi sekolah. Oh ya, Seperti apa? Kevin alhamdulillah sih udah diterima di UTS, tapi maksudnya dia belum bisa ke sana, jadi masih online di sini. Jadi dia udah mulai kuliah online di sini. Kalau selesai pandemik misalnya, harusnya kan jadwalnya Februari nih ke sana. Kalau misalnya memang udah selesai pandeminya ya dia berangkat. Kalau belum ya mungkin dia akan tertunda. Tapi udah persiapan mungkin akan jauh sama anaknya, Bun. Ya saya sudah mulai gini, abang udah giliran ke papanya, kadang ke bunda, karena saya harus latihan gimana pun juga kan dia harus belajar mandiri. Kalau anak-anak tuh sudah gini, kalau mau papanya belajar disiplin, kalau mau belajar tentang kehidupan mereka belajar sama bundanya gitu. Oke, udah ada wejangan-wejangan mungkin sebelum pergi, ini kan tinggal beberapa Oh bulan. ya, oh jangan, bagaimana seorang kan dia udah dewasa, gimana pun juga itu ada tanggung jawabnya lebih besar. Nanti nih pria, anak laki-laki nih apa sih kerepotannya ngadepin perempuan, ngadepin hidup, ya kan? Terus hidup kalau misalnya dengan orang itu harus manajemen diri, manajemen waktu dan lain dengan baik. Itu udah dijejelin duluan lah. Udah coba ikut cari-cari apartemen juga di sana atau seperti Enggak, apa? mereka harus di asrama. Harus di asrama, berarti akan lebih aman atau seperti apa nih? Asrama mereka juga harus ikutin aturan. Mereka tuh harus ikut aturan, belajar mandiri, harus tahu maksudnya dengan orang-orang, dengan teman-teman yang lain, artinya bergaul dari anak-anak yang berbagai negara gitu. Kita mesti kan belajar tim, belajar supaya nggak egois maksudnya.
Bun, Kevin bisa kuliah di luar negeri. Kayaknya optimis juga nih buat ponakan Azriel, katanya mau sekolah juga di Oh, alhamdulillah. kepolisian. Seperti apa tuh? Alhamdulillah, sebenarnya gini, kalau anak-anak, kebetulan saya juga punya anak murid banyak ya, maksudnya apapun anak-anak itu mesti support, karena mau sekolah aja sudah baik ya kan. Sekolah ini kan kadang-kadang pelajarannya kalau di sini tuh kan banyak banget gitu, terlalu banyak pelajaran. Jadi kalau misalnya mau sekolah apapun itu baik gitu, jadi belajar apapun baik, apapun baik. Intinya adalah nanti ujungnya adalah semoga yang dipelajari itu bermanfaat buat orang banyak gitu. Tentang yang masuk kepolisian udah tahu atau gimana? Enggak, saya enggak. Berarti support ya benar sebagai tante. Apapun sih ya, apapun semuanya. Nggak usah anak saya, ponakan saya, semuanya yang anak-anak Indonesia melakukan hal yang baik. Bahwa gini, anak-anak itu berbagai macam karakter. Jadi ada yang sekolah serius dan lain, ada juga yang jadi kameramen, ada juga akhirnya yang jadi wartawan, ada juga yang misalnya dia penata busana, macam-macam. Jadi jangan disamaratakan. Tapi intinya skill itu akhirnya yang bisa dia nerusin hidup gitu. Pun terakhir ada kayaknya netizen pada wow banget melihat keakuran bunda sama papahnya anak-anak dan Oh, kalau ininya itu kan nih? gimana pun juga papanya anak-anak. Nggak, kalau gini nih, anak-anak itu kan nggak minta ada, ya kan? Jadi kalau misalnya ada, dia itu anak-anak, saya bilang anak-anakku hampir nggak ngerti kalau bapak ibunya udah pisah, karena memang apa namanya, dia tumpah, dari papanya juga perhatiin, ibu bundanya juga perhatiin, jadi nggak ada yang ini, nggak ada masalah sama sekali gitu. Alhamdulillah sih. Berarti Semoga emang demikian. dijaga ya bunda semuanya ya. Ya hidup lah ngono lah ya. Hidup itu semuanya cuman kalau misalnya ngalahin diri sendiri, insya Allah jalan.